Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang rukun ibadah puasa. Rukun ibadah puasa itu ada 3. Yang pertama adalah niat. Yang nomor 2 adalah meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang ketiga adalah orang yang berpuasa. Yang pertama, rukun puasa yang pertama adalah niat. Niat adalah menyengaja sesuatu disertai dengan mengerjakannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan, niat merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Apabila seseorang tidak niat di dalam melaksanakan ibadah puasa, maka puasanya tidak sah. Dan dia tetap harus meneruskan mencegah makan dan minumnya sampai tenggelamnya matahari. Adapun tempatnya niat adalah di dalam hati. Hati yang ada di dalam kalbu ini, kalau dilafatkan di dalam lisan seperti yang biasa kita lakukan setelah habis sholat tarawih, nawaitu saumahudin dan seterusnya bersama-sama itu, kalau itu disertai dengan hati kita, maka niat tersebut sah. Tapi kalau hanya di lisan saja, maka niat itu tidak sesuai dengan ketentuan dalam niat. Yang kedua adalah waktu melaksanakan niat. Waktu melaksanakan niat itu adalah di malam hari setiap malam. Jadi yang dihitung malam, yang dianggap itu adalah sehabis sholat isya sampai terbitnya fajar. Mulai habis isya sampai terbitnya fajar itu adalah waktu melaksanakan niat. Kalau seseorang melaksanakan niat di selain waktu itu, mungkin saja sehabis maghrib dia membaca niat, maka niatnya tidak dianggap. Atau fajar sudah terbit, dia belum niat pada malam harinya, kemudian dia melaksanakan niat pada waktu itu juga, atau setelah fajar, maka niatnya tidak dianggap alias puasanya tidak sah. Oleh karena itu kita perhatikan niat ini dengan seksama, yaitu setiap malam kita harus niat, yaitu di malam harinya. Yaitu yang nomor selanjutnya adalah tentang masalah lafadz niat yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah nawaitu. Yang nomor 2 yang wajib adalah sauma Ramadan. Nah, yang nomor 2 itu. Yang nomor 3 adalah fardhon lillahi ta'ala. Ketiga-tiganya itu wajib ada. Untuk yang lainnya adalah sunnah. Tidak ada. Tapi secara lengkapnya di dalam melafatkan niat itu seperti yang biasa kita ucapkan bersama-sama setelah sholat witir. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhis syahri ramadhana hadhihi sanati fardhon lillahi ta'ala. Itu kita ucapkan di dalam hati, kita menyengaja besok kita puasa bulan Ramadan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah yang disebut dengan niat. Rukun puasa yang nomor 2 adalah meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa. Sesuatu yang membatalkan puasa itu adalah memasukkan ain atau memasukkan barang yang terlihat oleh mata ke dalam 7 lubang yang ada di tubuh. Yang pertama adalah lubang mulut,
Yang kedua adalah lubang hidung. Yang ketiga adalah lubang hidung, ada 2, jumlahnya ada 3. Yang keempat adalah lubang telinga. Yang kelima adalah lubang telinga yang kiri. Yang ketujuh adalah kemaluan atau lubang kubul. Yang kedelapan adalah, yang ketujuh adalah lubang dubur atau tempat buang air besar. Memasukkan sesuatu ke dalam 7 lubang itu dengan sengaja, maka itu membatalkan puasa. Maka kita harus menjaga, jangan sampai kita memasukkan sesuatu di ke-7 lubang. Batasan lubang-lubang itu adalah ketika memasukkan sesuatu yang tidak terlihat dari luar. Contoh, ini hidung. Kita memasukkan jari-jari ke dalam hidung. Maka hidung kita ini adalah tampak dari luar. Kita masukkan di sini, maka tidak batal puasanya. Mengapa? Karena yang tampak di ini adalah dhahir atau masih hitungan luar. Telinga juga seperti itu, yang tampak di sini ini adalah zahir. Ketika kita memasukkan ke sini, maka itu tidak membatalkan puasa. Tetapi kalau sudah pakai kateng bat atau yang lainnya dimasukkan, itu sudah masuk ke dalam dan itu membatalkan puasa. Begitu juga dengan mulut. Mulut, kalau kita membuka mulut, nah, dalam ibadah puasa itu disebut dengan dhahir. Batasan batinnya adalah ini. Ketika sudah masuk di tenggorokan, maka itu membatalkan puasa. Tapi kalau masih di dalam mulut, tidak membatalkan puasa. Oleh karena itu kita harus berhati-hati, terutama setelah makan sahur. Hati-hati, sisa-sisa makanan yang terselip di antara gigi-gigi kita hilangkan. Kita bersihkan sikat gigi dengan menggunakan sikat gigi, supaya sesuatu yang ada di dalam sela-sela gigi itu hilang semua. Ketika sesuatu yang ada di sela-sela gigi itu hilang, terus kemudian mulut memproses, ada ludah atau idu dalam bahasa Jawanya, maka ludah itu kalau murni ludah, tidak tercampur dengan sesuatu yang lain, kita telan, itu tidak membatalkan puasa. Tetapi kalau ludah itu tercampur dengan sesuatu yang lain, mungkin saja ada sisa-sisa makanan di sela-sela gigi kita, terus kemudian sisa-sisa makanan itu tercampur dengan ludah, kemudian ditelan, maka itu membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Rukun puasa yang nomor 2 adalah meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Segala sesuatu yang membatalkan puasa itu adalah memasukkan sesuatu atau ain, sesuatu yang terlihat oleh mata ke dalam 7 lubang yang disebutkan tadi. Kalau memasukkan sesuatu ke dalam 7 lubang tersebut, tetapi tidak terlihat oleh mata, seperti bau wangi, kita masukkan, kita hirup. Bau minyak kapak, kita masukkan ke hidung, itu tidak tampak oleh mata. Kalau tidak tampak oleh mata, maka itu tidak membatalkan puasa. Lagi, yaitu tentang masalah memasukkan sesuatu di selain 7 lubang tersebut, seperti suntik. Kita memakai suntik, batalkah suntik itu? Suntik atau memasukkan sesuatu ke selain 7 lubang itu tidak membatalkan puasa. Apabila yang dimasukkan itu adalah selain nutrisi makanan atau vitamin. Kalau obat-obatan, kalau yang lainnya, maka itu tidak membatalkan puasa. Tetapi kalau itu nutrisi makanan maupun vitamin maupun yang lainnya yang menguatkan tubuh, bukan obat, itu membatalkan puasa. Rukun puasa yang terakhir, yang nomor 3 adalah as-shaim, yaitu orang yang berpuasa. Jadi adanya orang yang berpuasa. Rukun puasa, kesimpulannya rukun berpuasa ada 3. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa, yang ketiga adalah orang yang berpuasa. Demikian
yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wa akhiran al afwa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.